Kalian pernah dengar gak sih soal tumor payudara? Dan aku pernah kena tumor itu. Oke, hai. Aku mau ceritain pengalaman aku sekitar tahun 2018. Ini waktu aku masih SMP. Mungkin waktu itu kelas 9-an lah ya, kalau gak salah. Aku sebenarnya gak ingat jelas ya gimana awalnya. Cuman waktu itu aku tuh gak sengaja gitu megang dada aku dan ada yang ngeganjel cuy, kayak ada benda gitu di dalamnya dan itu keras banget. Waktu itu aku mikirnya kayak itu hal biasa gitu ya, maklum waktu itu kan masih kecil ya, anak SMP gitu, kayak mikirnya ya kan masih masa pertumbuhan gitu ya, jadi ya udahlah gitu, biarin aja nanti juga hilang. Akhirnya aku mutusin buat gak bilang ke siapa-siapa dan ya udah gitu, dibiarin aja. Tapi setelah 3 bulan benjolannya gak hilang dan aku mulai panik. Jujur itu aku panik banget, mulai overthinking kayak wah, aku takutnya kanker, seriusan. Aku takutnya kanker dan takutnya nanti kalau misalkan dioperasi nanti malah dipotong gitu. Jadi yang sebelah gitu. Takutnya kayak gitu. Tapi ini aku mau gak mau harus cepet bilang gitu, karena kalau gak bilang nanti malah makin parah. Tapi jujur ya, aku tuh orangnya tuh takut banget gitu buat ngadu ke orang tua. Jadi waktu ada kejadian pas awal ada benda yang ngeganjel gitu, aku gak langsung bilang karena aku tuh takut banget buat ngadu gitu. Boro-boro buat ngaduin soal itu gitu. Aku mau ngadu aku lagi sakit, gak enak badan gitu, atau mau ngadu sendal aku hilang aja, aku gak berani. Seriusan, gak tahu kenapa gitu, kayak takut aja gitu buat ngadu, buat bilang ke orang tua, mau ke bapak, mau ke mama, itu sama aja, kayak aku gak berani gitu. Makanya aku perlu ngumpulin keberanian aku cukup lama gitu buat bilang. Tapi tiba-tiba ya, secara gak sengaja, kakak cewekku dia ngalamin hal yang sama. Ada benjolannya juga di dadanya. Nah, pas kejadian itu kesempatan banget buat aku buat bilang ke orang-orang di rumah, terutama ke orang tua aku, kalau di dada aku juga ada benjolan. Bam, seisi rumah langsung panik karena pas dicek sama kakak aku, benjolan punya aku tuh udah gede. Mungkin kira-kira segede jempol tangan lah gitu, karena waktu dioperasi tuh panjangnya tuh 3 cm gitu. Pokoknya katanya segede jempol orang dewasa lah. Akhirnya aku dicek ke bidan, kata bidan ini harus segera dioperasi. Besoknya ke rumah sakit dan ya emang pada saat itu juga harus dioperasi. Abis itu aku nginep semalam di rumah sakit, besoknya langsung pulang ke rumah. Di rumah aku cuman ya minum obat, itu dikasih obat sehari 3 kali minum obat. Aku juga beli cairan infusan natrium klorida NaCl itu, ternyata itu bisa buat bersihin sama nyembuhin luka gitu loh. Jadi aku pakai itu cepet kering. Dan ada satu hal lagi, aku sama mamaku dikasih putih telur yang udah direbus ya. Itu gak tau 8 biji, gak tau sekilo, itu sehari itu banyak banget disuruh makan putih telur rebus itu. Tapi selama 2 minggu itu luka bekas operasi tuh cepet kering cuy, seriusan. Dan ternyata pas aku cek Google, ternyata emang bener putih telur itu bisa buat ngebantu buat cepet mulihin luka gitu loh guys. Dan ternyata ya itu bagus gitu, karena kebetulan aku juga suka gitu sama putih telur yang apalagi yang direbus, jadi aku happy aja gitu makannya, enjoy aja. Sampai 2 minggu akhirnya lukanya sembuh, akhirnya bisa dibuka jahitannya. Oh iya, kalau kalian bertanya-tanya di dadaku ini itu apa, itu tumor FAM ya namanya, kayak tumor jinak gitu jenisnya, dan itu tumbuh di payudara. Kebetulan aku tumbuhnya tuh di bagian pinggirnya aja, jadi nggak perlu dipotong. Nggak perlu dipotong, jadi cuman dilepas si tumornya aja. Kebetulan juga cuman di pinggirnya itu.
Apakah tumbuhnya gara-gara makanan, pola kehidupan gitu, atau gara-gara seblak? Enggak ya guys, ternyata pengaruhnya bukan dari makanan dan penyebabnya juga belum diketahui. Penyebab pastinya dari fibroadenoma lah, aku bacanya kayak gitu ya. Akan tetapi katanya kondisinya diduga gara-gara aktivitas hormon estrogen gitu loh. Dan dugaan timbulnya karena ya si fibroadenoma sering kali muncul gitu pada saat wanita berada di usia reproduksi. Ya gitulah, gak tau. Pokoknya aku baca di Google gitulah ya. Ada juga ya penyebab yang benar-benar bisa jadi tumor itu gara-gara konsumsi PKB sebelum usia 20, menjalani terapi penggantian hormon, memiliki riwayat keluarga dan kanker payudara, obesitas, stres, dan paparan hidrokarbon polisklin aromatik. Ya, itulah. So, buat kalian terutama cewek ya, coba sesekali kalian cek 2 gunung kalian itu ya. Ada kok panduan caranya, gimana caranya. Dan kalau kalian ngerasa ada yang aneh, langsung aja periksain diri ke dokter ya. Jangan takut, jangan malu. Daripada kalian nunggu makin parah gitu, itu lebih ngeri lagi cuy. Jadi mending kalian cek sedari dini gitu ya. Mungkin segitu aja sih dari gue. So, makasih. Sampai ketemu lagi next video. Bye bye.